Beli kerupuk rasanya gurih, dicelupin ke kuah bakso, wow, jadi aduhai rasanya. Kembali lagi nih Sobat Genfest ya, bareng CGSCMB Sekuritas Indonesia di acara Klinik Saham. Nah, mengisi waktu siang teman-teman nih di Rabu siang ini, kita on air ya, kembali di Discord bersama saya, Aji Kurniawan dari tim Retail Research dari CGSCMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar nih teman-teman di siang hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tentunya terus update ya bersama market di siang hari ini. Nah, ngomongin soal market nih, kita akan bahas dulu nih dari segi perdagangan IHSG di hari ini ya. Nah, kalau kita lihat di sesi pertama ya, di perdagangan hari ini IHSG cenderung mengalami pelemahan terbatas ya, 0,12% di sesi tadi siang ya, sesi pertama ini ke 6.728 walaupun tadi pembukaan di sesi 2 yang masih berjalan di siang hari ini ya. Ini mulai kembali hijau ya, tadi bervariasi tapi udah bisa menaiki dari segi 6730 ya. Nah, kalau kita lihat di sesi 1 ya, ini ada saham Medco yang mengalami kenaikan sebesar 2,38% dan saat ini tadi sempat naik 4,76% ya. Nah, kemudian setelah Medco ini kita highlight juga tadi di sesi 1 ACES ya atau S Hardware ini sempat naik 2,48% walaupun ini sedikit menyusut ya di sesi 2 kali ini. Nah, dimana untuk saham Medco dan saham ACES ya ini hari ini kita call ya tadi di BTS ya, dan tentunya kalau kita lihat dibandingkan IHSG, nah tentunya ini masih cukup menarik ya di tengah IHSG yang cenderung sideways melemah. Dan mungkin kalau kita lihat dari segi pelaku pasar asing ya, ini masih cenderung memantau dan mengamati dari segi sentimen yang ada di Amerika Serikat ya. Nah, tentang kekhawatiran tentang debt ceiling atau pagih hutang di Amerika Serikat yang belum menemukan titik terang. Nah, oleh karena itu ya kita tunggu titik terangnya gimana, dan itu masih dipantau oleh pelaku pasar. Nah, dimana dari segi deadline-nya nih ya, ini udah mendekati nih ya, yaitu di 1 Juni 2023. Nah, Menteri Keuangan di Amerika Serikat atau Janet Yellen ini mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat ini udah dalam lagi udah limitnya, utangnya ini udah hampir mencapai limit ya. Dan oleh karena itu yield US ini mulai naik nih, terutama yang jangka waktunya secara short term. Nah, mungkin kalau ngomongin seputar debt ceiling ya, tentunya ini membuat dari sentimen pasar ini membawa sentimen risk off terhadap market ya, yang tentunya bisa mempengaruhi foreign flow investor asing ke pasar modal. Tapi mungkin kalau dibilang signifikan kita mungkin nggak terlalu berdampak terlalu besar ya, tapi tentunya adanya sentimen yang tentunya ini masih dapat mempengaruhi nih dari segi appetite dari segi investor, dan tentunya ini masih terus diikuti ya perkembangannya oleh investor dari segi beritanya dan juga perkembangan lobby nego-nego yang terus diupayakan. Nah, mungkin FYI ya mengenai terkait utang di Amerika Serikat, memang batas dari tahun ke tahun memang dari segi debt ceiling-nya ini selalu naik, dan tentunya ini nggak hanya dialami oleh Amerika Serikat aja nih Sobat Genfest ya. Nah, tapi juga ini dilakukan oleh negara maju yang lain ya. Nah, dimana dari segi mungkin dulu debt AS itu terhadap PDB ini 15 triliun, dan tentunya utang AS saat ini udah hampir mencapai 130% terhadap GDP di Amerika Serikat itu sendiri. Nah, mungkin itu sekedar update ya terkait market dan perkembangan IHSG di hari ini, dan tentunya apa sih yang lagi dipantau oleh investor asing ya. Nah, kemudian kembali lagi yang baru tadi kita highlight ada Medco yang hari ini naik lumayan ya di tengah IHSG yang cenderung sideways. Nah, jadi Medco ini baru aja merilis resultnya di kuartal 1 2023. Nah, secara umum untuk EBITDA dan net profitnya inline ya, di mana dari segi estimasinya ini mencerminkan 23% dari forecast CGSCMB Sekuritas Indonesia. Nah, dari segi revenue-nya di kuartal 1 2023
2023 ini mencapai 558 US dollar atau secara year on year ini menguat 14% ya, tumbuh 14%, di mana dari 80% ini berasal dari penjualan oil and gas. Nah, kemudian dari segi EBITDA, nah EBITDA yang inline ini juga mengalami pertumbuhan 4% secara year on year, ini mencapai 327 US dollar ya. Dan juga dari segi income associate ya, ini juga dari segi aman ini segi turun ya, 9% secara year on year mencapai 42 miliar US dollar. Nah, ngomongin seputar associate-nya nih, Aman Mineral ya, ini di kuartal 1 2023 ini membukukan profit sebesar 187 miliar US dollar dan ini menyumbang 43 miliar US dollar kepada Medco ya, di mana dari segi income 2021 di kuartal 1 ini hanya 45 miliar rupiah. Dan dari segi produksi copper dan goldnya sendiri ini dari segi produksinya ya ini di 91 ml dan dari segi goldnya ini penjual produksinya ini di 105 KOZ dan tentunya setelah dimulai pengerjaan fase 7 ya ini menjadi mulai diproduksi. Dan dari segi ASP-nya copper ini mengalami peningkatan 11% secara year on year dan dibandingkan di 2022 ya ini hanya di 4,45 US dollar ya. Dan kemudian menjelang nanti di domestik ya teman-teman ya, ini ada rapat umum Dewan Gubernur Bank Indonesia. Nah, rapatnya ini berlangsung mulai 24 sampai dengan 25 Mei 2023. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman ya, kita lihat dari segi apa yang kemarin diumumkan ya, dari segi rapat umum Bank Indonesia ini masih mempertahankan suku bunganya di level 5,75% ya. Dan kalau kita lihat data core inflation yang terakhir di bulan April 2023 ini kalau kita lihat udah mulai menunjukkan penurunan ya, dan dari segi previousnya dan dari segi perkiraannya. Nah, tentunya which is ini sudah works nih teman-teman sobat Kinvest ya, dari kebijakan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Nah, dimana tentunya dari view kita CJCIB ini untuk dari segi kebijakan suku bunga yang akan dekat ya, ini masih mempertahankan untuk 7-day repo rate ya, ini masih di-maintain di level 5,75% ya, ini hingga akhir 2023. Dan view-nya Bank Indonesia ini memperkirakan dari suku bunga The Fed ya, ini akan mencapai puncaknya di level 5,25% di 2023. Dan tentunya mengingat dari segi GDP Indonesia yang masih kuat ya, di tengah adanya volatilitas market yang kurang favorable, ini bisa menjadi penahan ya. Kalau misalnya ada koreksi membuat ISG ini masih cukup tahan nih. Dan kalau kita lihat nih, menyapa teman-teman ya, ini di kolom komen ya. Ini saya coba scroll dulu nih. Halo, selamat siang nih teman-teman ya. Oke. Siang kakak-kakak semua ya, ini ada Kak Sahra, ada Kak Sacha. Nah, ini mungkin kita mulai nih untuk merespon ya pertanyaan Kak Sacha nih di Discord. Halo, siang Kak Sacha ya, kalau suku bunga nih udah kembali melunak, nggak naik secara agresif, nah ini bakal positif kemana nih ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat ya, kalau dalam arti jika suku bunga ini dalam arti nanti dari The Fed atau Bank Indonesia udah nggak terlalu agresif ya, ini tentunya menarik nih untuk Kak Sacan ya, ini untuk lirik sektor yang berhubungan dengan properti dan tentunya yang seperti bank digital ya, yang tentunya ini sensitif nih kalau misalnya ada kenaikan suku bunga yang agresif, dan tentunya bisa menjadi sentimen positif juga nih untuk sektor teknologi ya. Nah, ini ada Kak Sarah juga yang tanya, Dokter Aji, hai juga Kak Sarah ya, mau nanya dong, saham bank digital ini kayaknya masih cenderung loyo ya, tapi kayaknya bakal bagus nggak sih kalau suku bunga nggak agresif lagi? Dan Kak Sarah ini tanya ya teman-teman, jadi apa nih saham yang menarik untuk dikoleksi ya? Untuk
untuk saham bank digital ya, oke. Nah, jadi kalau kita lihat memang dari segi boosternya ya, bank digital memang dalam arti kalau misalnya ada booster, oh dia menguat, ini lebih ke arah sentimen, jadi didorong oleh sentimen. Tapi tentunya dari sisi selain booster, tentunya pelaku pasar tentunya juga mencermati dari resultnya mereka ya. Dan tentunya mungkin kalau dari segi sentimen ya, yang Kak Zara tanyakan kalau misalnya suku bunga udah nggak agresif lagi ya, nah mungkin ini bisa lihat dari segi yang menarik apa dikoleksi, salah satu ini dari saham Arto ya. Jadi saham Arto memang ini udah call turunnya ini udah lumayan cukup bottom ya. Nah tentunya ini bisa secara teknikal ini bisa untuk strategi bottom fishing ya. Jadi kalau kita lihat nih Kak Zara dan teman-teman ya, di tanggal 2 sekitar akhir April ya, memang ini udah tes support di level psikologis di 2000. Dan terlihat ini kembali mulai membel ya, membel dalam arti rebound ya, sampai level saat ini di sekitar level 2500-an. Nah tentunya hal ini bisa dalam arti bisa dipantau nih ya, untuk salah satu ini saham Arto. Nah mungkin kalau kita spill dikit nih secara teknikalnya ya, support yang menarik untuk diperhatikan dan dipantau ini di sekitar level 2430 dan di sekitar level 2480 secara short term ya. Tapi mungkin kalau misalnya dia break di bawah level 2280, ini mungkin masih ada potensi dia rentan koreksi ya. Tapi mungkin dari kalau secara trend ini belum confirm dia strong bullish ya, sebelum dia mungkin bisa kembali break di atas level 4000. Jadi mungkin dari segi sentimen bisa di watch ya untuk saham dalam arti untuk saham bank digital ya, untuk pertanyaan dari Kak Zahra. Oh ya teman-teman, nggak kerasa nih kita udah ngobrol seru ya tentang market di program Klinik Saham di siang hari ini. Nah tentunya tadi menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan Discord Klinik Saham di siang hari ini ya. Thank you banget nih teman-teman yang udah join dan tentunya bertanya nih di kesempatan siang hari ini, dan tentunya sampai jumpa di Discord berikutnya bersama CGSCIMB Sekuritas Indonesia. Tak lupa kita mengingatkan apa yang tadi udah kita sharingkan bersama teman-teman Sobat Q-Invest semuanya, itu adalah disclaimer on. Ada risiko yang ditanggung teman-teman investor sebagai tentunya investor sendiri ya di pasar modal Indonesia. Nah untuk menutup Discord pada siang hari ini, izinkan saya untuk pantun ya. Pergi piknik bareng Amelia. Cakep. Jangan lupa pulangnya bawa oleh-oleh trompet. Cakep. Sampai ketemu lagi di Klinik Saham berikutnya. Semoga cuan selalu terus ada di genggaman Sobat Genvest di rumah. Thank you.